Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ibu Fadil. Di video kali ini saya membuat gulai ikan kakap khas Minang. Supaya nggak berlama-lama, saya mau langsung aja ke proses pembuatannya ya Bun. Pertama saya siapkan dulu bumbu halusnya. Di sini udah ada lengkuas. Ini kira-kira 3 ruas ya Bun. Kemudian ini ada jahe. Di sini juga ada 2 siung bawang putih. Dan ini mau saya haluskan. Sebelumnya saya tambahkan dulu sedikit garam. Ini saya pakai garam halus aja ya Bun. Tapi kalau kebiasaan orang Minang itu pakai garam yang kasar. Bagi yang belum tahu, ini sekedar untuk diketahui aja ya Bun. Kalau dalam bumbu masakan Minang itu laosnya pada umumnya nggak digeprek tapi digiling halus. Saya tambahkan juga kunyit sebanyak kurang lebih 2 ruas. Nah ini bumbunya udah cukup halus ya Bun. Sekarang saya tambahkan bawang merah sebanyak kurang lebih 6 siung. Nah untuk bawang merahnya ini biasanya digiling gak sehalus bumbu yang udah lebih dulu digiling tadi ya Bun. Ini digiling kasar aja. Untuk bawang merahnya udah cukup digiling sampai segini aja. Sekarang saya tambahkan cabai rawit sebanyak 15 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya digeprek aja, kalau bahasa daerah saya itu disebutnya dipacah. Kalau di daerah saya biasanya saya pakai cabai rawit hijau yang agak kecil-kecil itu yang pedas. Saya pakai cabai rawit ini karena rasa dan pedasnya itu lebih mirip dengan cabai rawit yang biasa saya pakai. Gulai ikan ini biasa kami sebut gulai ikan lado pacah karena rawitnya dipecah-pecah gitu, digeprek ya Bun. Nah ini bumbunya udah selesai. Sekarang saya mau salin ke wajannya ya Bun. Setahu saya gulai ikan seperti ini biasanya itu khas masakan orang Minang yang daerahnya tuh di dekat pantai ya Bun. Dan saya juga pertama kali mengenal gulai ikan seperti ini waktu saya tinggal di Pariaman. Ini udah ada santannya. Di sini saya bikin cuman setengah kilo ya Bun. Jadi santannya cuman segini. Ini kira-kira 500 apa 600 ml gitu ya. Nah ini salah satu kebiasaan orang Minang. Kalau habis menghaluskan bumbu itu batu gilingnya, kalau bahasa kaminya itu dilindang sampai batu gilingnya betul-betul bersih dan air lindangannya ini dimasukkan ke dalam masakannya. Jadi nggak ada sedikit pun bumbunya yang tersisa di batu ulekannya ya Bun. Dan kebiasaan seperti ini pun nggak bisa saya tinggalkan sampai sekarang. Untuk bumbu lainnya tambahkan 1 lembar daun kunyit. Ini saya pakai yang ukuran kecil aja karena saya juga bikinnya sedikit ya Bun. Nah khasnya pakai daun ini nih Bun. Itu tuh namanya daun ruku-ruku. Karena di sini daun ruku-ruku itu nggak ada, jadi saya tuh sampai nanam sendiri Bun. Itu bibitnya saya beli online. Daun kunyit juga saya tanam sendiri ya Bun. Karena di pasar sini nggak ada yang jual daun kunyit. Ini santannya saya masak sampai mendidih sambil terus diaduk seperti ini supaya nggak pecah santan ya Bun. Tambahkan juga asam kandis sebanyak 2 keping. Ini saya pakai 2 keping karena agak besar-besar ya Bun. Ini saya masak menggunakan api sedang aja ya Bun, karena kalau terlalu besar api kompornya akan cepat mendidihnya dan akan pecah santan. Nah ini santannya udah mendidih dan api kompornya saya kecilkan dulu supaya enggak, ini ya biasanya suka mendidih terus sampai berbuih gitu, bisa jadi pecah santan juga biasanya. Sekarang saya tambahkan ikan kakapnya. Di sini saya pakai setengah kilogram ikan kakap segar. Harus diperhatikan kesegaran ikannya ya Bun, karena itu akan mempengaruhi rasanya juga. Setelah ikannya ditambahkan, ini masih tetap ya harus diaduk-aduk. Bukan diaduk-aduk sih, kalau istilahnya ini ditimbu-timbu kalau bahasa Minangnya. Itu kayak ditimba-timba gitu. Kayak ditimba gitu ya Bun, ditimba terus disiramin lagi ke bagian atasnya. Dan ini saya lakukan sampai mendidih. Nah setelah mendidih seperti ini,
Ini tuh sebetulnya ikannya udah matang ya bun, tapi masih belum sempurna enaknya. Boleh dicicipin dulu ya, bisa ditambahin apa yang kurang. Dan kemudian ini apinya kita kecilin. Ini dibiarkan aja di atas kompor dengan api kecil begini sampai kuahnya agak menyusut, dan nanti di permukaan kuahnya itu ada lapisan minyaknya. Dimasak lama dengan api kecil ini, kalau istilah orang Minang ya ada yang nyebutnya diangai, kalau saya biasanya nyebutnya diunyai. Jadi kan pada umumnya orang Minang kalau masak gulai nggak ditumis ya. Ini yang membuat gulainya tuh enak dan nggak rasa langu gitu. Justru kalau bumbunya ditumis jadi beda rasanya. Satu lagi kelapanya, kelapa parutnya itu diparut dengan kulit-kulit arinya ya bun, nggak dikupas kulit arinya. Kayaknya kulit ari kelapanya itu berpengaruh juga loh bun, soalnya di sini tuh kalau beli kelapa parut, kelapanya itu kulit arinya dibuang, diserut gitu. Kalau di Sumbar biasanya orang marut kelapa itu langsung dari batoknya dan kulit arinya itu ke bawah. Setelah nggak tinggal di Sumbar, awalnya saya setiap bikin gulai itu berasa ada yang nggak beres aja gitu. Akhirnya kalau setiap beli kelapa parut, saya minta sama yang jualannya untuk nggak dibuang kulit arinya. Setahu saya masakan daerah ini nggak butuh penyedap ya bun, apalagi dikasih micin apa kaldu-kaldu apa gitu. Tapi kalau saya butuh penyedap, saya kasih sedikit gula pasir aja. Sedikit gula pasir itu bisa membuat rasanya agak lebih sedap ya bun, tapi asal jangan kebanyakan. Nah, seperti inilah hasil akhirnya, dan ini udah sempurna matang dan udah enak. Buat yang belum tahu, berarti sekarang udah tahu dong cara bikin gulai ikan khas rumah makan Padang. Kalau udah bisa, enaknya emang dibikin sendiri sih bun, karena kalau dibeli di rumah makan itu belum tentu juga bisa dapat yang enak kan. Demikianlah resep gulai ikan khas Minang dari saya. Semoga postingan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, boleh di-share juga ke media sosial lainnya supaya banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari postingan ini. Buat yang udah menonton, kalau suka boleh di-like, tinggalkan komennya juga. Buat yang tertarik dengan konten-konten saya tapi belum subscribe, boleh silakan di-subscribe dulu karena akan selalu ada postingan saya yang lainnya. Semoga sehat selalu dan sukses untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di postingan saya yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.